Pertama, Jokowi kan tidak terlalu banyak bicara di depan publik. Ya, kosakata dia kan jarang kita dengar. Ya kan? Beda dengan yang namanya Deddy Mulyadi. Kita kan selalu nganggap ini kontroversi itu jelek. Di politik tuh enggak masalahnya, apalagi di era sekarang. Jadi kita nggak bisa gitu tiba-tiba berpikir bahwa orang yang masuk ke cara didik militer tuh wah jadi militeristik, enggak juga. Ya, contohnya apa? Beda sama Ahok, beda sama Ahok. Nah, Ahok kan marahin dia punya ASN. ini kan juga. Dengar dulu, tidak ada kesempatan bagi ASN-nya untuk melakukan pembelaan. Saya kira dia akan berkurang dengan sendirinya kalau masalah Jawa Barat juga berkurang. Tapi, Oh gitu ya. nah, jadi kalau dia banyak ngomong nih, dia banyak posting karena memang masalah Jawa Barat itu banyak banget kan. Nah, baru kita masuk KDM. Ya, gimana masuknya enaknya ya? Iya. Jadi ini ke barak militer nih pernah terjadi di Korut juga nggak yang karena nanya ke Mas Bang Teguh. Oh iya, Mr. Ambassador. Iya, kalau ke Mas Prabu mungkin pertanyaannya bukan itu. Bukan, ya, iya. kan? Iya. Ya kan? Ini militer Bagus sih jadi pintu masuk ini. kan gimana masuknya lo tadi? Iya. Gue juga lagi bingung nih. Ini udah mau tackling nih kan. Ini masuk lewat mana nih area kan? Biasanya kalau di Korut ada bandel gitu anak-anak ditaruh di militer apa serikat buruh biasanya. Iya. Atau kirim ke Korsel. Iya. Malah makin bandel. Iya. Enggak kan, kalau Korea Utara itu memang peduli banget dengan karakter bangsa kan. Jadi memang mereka tanamkan sejak kecil. Ini nggak banyak yang bisa cerita gini nih. Bahkan sebelum anak itu lahir. Artinya melalui orang tuanya kan. Jadi kelihatannya anak-anak bandel nggak ada juga di sana itu. Semuanya apa namanya single hearted unity kan gitu mereka itu kan. Persatuan satu hati gitu. Jadi ya itu kalau Korea Utara, tapi kan mau masuk ke KDM tadi. Itu kan pintu Di masuk. Korut ada nggak pakai gitu-gitu, Bang? Nggak ada masalah mereka sama anak-anaknya karena sejak dia belum lahir udah ditanamkan itu. Karakter bangsanya Pakai militer. lewat ayahnya gitu. Ya. Enggak ya, mereka biasa, mereka memang orang disiplin kan anak-anak di Korea Utara sejak kecil kan. Iya, disiplin kan karena memang ditatar kan. Iya itu dia. Termasuk tadi kata Ari, ada politisi beda haluan atau beda ide segala macam kasih anjing rabies. Ini bener Enggak, nggak? enggak dulu kan ada Jokes tuh. di media. Pamannya tuh ya. Iya. Pamannya katanya dieksekusi dengan cara dikasih makan 200 anjing lapar dalam keadaan telanjang. Enggak, aku tanya kok bagaimana dia dieksekusi. Tembak mati. Kenapa dieksekusi? Korupsi dan membocorkan rahasia negara ya. Dan di banyak negara termasuk di kita eksekusi mati kan masih ada. Itu rahasia apa yang dibocorin tuh, Bang? Biasanya? Namanya rahasia. Iya, yang Itu aja ya bener. Iya kan? Itu sudah Kim Jong Un yang ngorok. mulia lah. Gue pikir Bang Teguh mau jawab gini, ya itu bukan 200 anjing lapar ya, 150 aja. Kebanyakan dikit gitu ya. Enggak lah. Nah soal KDM gimana Bang? Ini kok kita ini supremasi sipil, udah masuk dengan pendidikan persuasi, pendidikan kita udah kemarin ada 5 tahun merdeka belajar, bahwa harus semakin dekat dengan industri. Kan dia ini kok kayak setback gitu. Dia kan memindahkan ruang kelas kan. Bukan dia mendidik anak-anak itu jadi militer. Dia memindahkan ruang kelas, ini bahasa dia ya. Karena anak-anak ini kelihatannya terdistraksi oleh hal yang lain sehingga mereka memiliki persoalan mulai dari kriminalitas ringan sampai obat-obatan sampai tidak ikut orang tua, kekerasan pada orang tua. Kan ini memang fenomena yang kita lihat sekarang ini marak ya. Nah, KDM kan berusaha untuk menemukan jalan keluar. Ya, jalan keluar itu kan bisa ditemukan lewat seminar-seminar. Tapi juga bisa ditemukan lewat kekuasaan. Manakala orang yang punya pikiran tentang jalan keluar ini memegang kekuasaan. Nah, dia sedang melakukan itu saya kira. Jadi, kalau menurut saya itu satu hal yang harus kita apresiasi. Ada upaya yang kuat untuk menyelesaikan masalah sehingga tidak cuma habis dalam jurnal-jurnal pendidikan anak, dalam seminar-seminar Kak Seto misalnya. Kak Seto sekarang jadi KSM tuh. Jadi KSM itu apa? Ya, Kak Seto Mulyadi. Oh, Kak Seto Mulyadi. Jadi ada KDM, ada KSM gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Dan apa ya, kalau menurut saya ya, saya ini kan kenal
kenal Kang Deddy itu kan sudah lama. Jadi dulu waktu saya bikin Remol Jabar itu dengan dia. Karena dia memang melihat media ini ya atau kehadiran kita di ruang publik ya, waktu itu kan medsos belum ya, tentu medsos belum. Itu memang penting untuk mengedukasi masyarakat. Makanya waktu saya bilang saya mau bikin branch Remol Jabar, kita bikin bareng, saya dengan dia bareng itu bikin. Waktu masih Bupati Purwakarta ya? Masih Bupati Purwakarta ya, mungkin 2014 sampai 2013 lah kita begitu. Kita bikin. Udah lama. Jadi memang dia bukan orang yang tiba-tiba muncul dengan ini sungai ini mana? Coba tuh ada kali yang ditutup tuh kan surprise juga kita. Oh ternyata dia kali ditutup. Ya, cara dia merapikan simpang-simpang sungai yang dihuni oleh penduduk liar. Tapi dia juga punya kemampuan untuk geser orang ke sana, ya kan, bayar ganti rugi apa. Dan nggak pernah ganti rugi, dia ganti untung terus. Orang yang sebagai orang yang mengenal KDM dari lama gitu, nggak surprise tuh ngeliat KDM sirkus apa namanya, bukan sirkus ya, inovasi politiknya kayak gini. Memang dia begitu, dari dulu dia begitu. Dan saya pikir Genuine ya bang. genuine. Jadi kalau sekarang dia terlihat jadi seperti heboh begini ya karena yang melihatnya bertambah. Dulu barangkali teman-temannya, orang-orang dekat dia, sekarang se-Indonesia gitu aja. Di Purwakarta, orang Purwakarta udah nyantai lihat Aing udah biasa. Mas Prabowo aja gak kaget kan. Nah kemudian orang mengaitkan apakah mau ikut jalan Jokowi, misalkan begitu-begitu. Tapi buat dia kan barangkali hari ini belum penting juga mikirin itu. Meskipun sebagian orang banyak yang dejavu kan. Wih, ini agak mirip jalan Jokowi apa segala macam. Tapi kan ya saya tidak melihat Jokowi melakukan hal sejejantik itu ketika dia di Solo kan gitu. Apa yang membedakan Jokowi dan Depol itu sebenarnya dua cara yang sangat berbeda menurut senior. Pertama, Jokowi kan tidak terlalu banyak bicara di depan publik. Ya, kosakata dia kan jarang kita dengar. Ya kan? Beda dengan yang namanya Deddy Mulyadi. Kemudian Jokowi kan mainnya di Solo. Ya, Solo ini lebih kecil daripada Jawa Barat tentu saja ya. Dan Jakarta kan kemudian senior. Ya di Jakarta kan juga tidak ada. Coba Jokowi masuk ke gorong-gorong. Dia bilang kita akan bikin smart tunnel. Seperti di Singapura, seperti di Malaysia. Besok ada harian besar nasional bikin diagram smart tunnel di Singapura dan di Malaysia. Seolah-olah mengatakan inilah yang akan dibikin oleh Jokowi. Sekarang udah Prabowo presiden, nggak ada juga smart tunnel itu. Dan jadi menurut saya ya itu hal yang berbeda gitu ya. Sampai dulu ada orang yang mengatakan, abang-abang juga saya rasa, mengatakan bahwa Jokowi ini tipe orang yang mengatakan yang tidak dibicarakan dan membicarakan yang tidak dikatakan. Sorry, mengerjakan tidak dibicarakan dan membicarakan tidak dikerjakan gitu. Ini abang-abang juga nih. Saya juga dengar-dengar aja saya. Dan Saya juga punya abang-abang saya. Iya, dan Anda agak setuju ini kan. Jangan salah. Nah, kalau KDM kan tidak. Cepet banget dia. Sebentar di sini di puncak tuh apa tuh yang taman apa tuh. Baru berapa bulan belum balik modal itu saya rasa itu. Belum jalan juga Bang. Baru berapa persen yang jalan. Kita juga baru tahu gara-gara dia marah itu kan. Apa ini barang ini? Bubar sama dia. Jadi menurut saya ya dia barangkali orang bisa mengatakan dia orang yang reaktif, tapi menurut saya tidak. Ya dia tidak reaktif. Karena dia sudah punya kesimpulan bahwa Jawa Barat ya tanah orang Sunda itu ya itu adalah hal yang paling penting. Jadi semuanya harus ke sana kan. Lingkungan segala macam. Memang itu mimpi dia dari dulu. Jadi dia ini orisinil ini. Nah, tapi menurut Bang Teguh KDM ini bisa jadi dianggap ancaman juga nggak? Karena gini, oleh siapa? oleh siapapun yang ingin running di 2024. Misalnya kayak gini nih. Misalnya Pak Prabowo lagi. Iya, Pak Prabowo atau siapapun lah. Ini contohnya dulu, jangankan yang kan waktu KDM masih di Golkar, surveinya pernah di atas Pak Erlangga kan waktu itu kan. Pas ditanya wartawan gimana Kang, ini survei Akang di atas Pak Erlangga. Saya mah kerja aja. Tadi tanyain lagi. Dia bikin begitu dia ngomong gitu langsung naik lagi 3%. Tadi tanyain lagi. Nih soal Prabowo gimana 2029 nih? Apa KDM di 2009 gimana? Presiden saya Prabowo 2 periode gitu ya. Dan dia ditanya-tanyain itu terus. Terus bedanya Pak Jokowi apa? Apa?
Bapak survei tinggi sekali Pak. Bapak nggak mau nyapres? Iya. Lu nggak mikir copras capres ini kerja dulu. Wah iya. Enggak, kalau KDM saya percaya enggak. Bedanya Dia kan sama nih appearance-nya kan sama nih. Itu kan ontologinya, itu apa yang terlihat, tapi epistemologinya berbeda. Ya. Ya, tapi bagaimana dia bisa keluar kalimat itu kan berbeda. Kan Jokowi dengan segala hormat kan misteri. Misteri kan? Tapi kalau Deddy Mulyadi transparan. Transparan. Ya Jokowi mesti waktu dia jadi wali kota Solo kan misteri. Saya nggak bilang sekarang ya, jangan bilang saya ngomongin soal ijazah nih, saya nggak ikut-ikutan tuh. itu misteri nggak tuh? Baru dibilangin. Ya kalau kata dia lembut tuh bos katanya. Ya, tapi kalau KDM kan tidak, semua diomongkan sejak awal. Kita bisa lihat track recordnya ke belakang, jadi kita bisa mengukur. Ya, barangkali tidak 2034, barangkali setelah itu, ya setelah dia lebih matang, atau barangkali 2029 Pak Prabowo ngajak dia bareng gitu ya kan? Ya banyak kemungkinan Itu 2029. juga berarti udah gak Mas Gibran lagi tuh kalau Pak Prabowo. Ya nggak tahu 2029. Pembicaraan kita. Ngomongin yang juri aja mesti Iya, prematur bos. kayak tadi Juni aja masih jauh bos ya kan. Enggak KDM ini gimana? Sebagai orang Sunda, sebagai seorang pendidik, ya Sebagai kan? orang Sunda. Ya sebagai ahli komunikasi macam-macam nih dari mulai barak militer, ini Jokowi baru, stealing the spotlight. Kalau Kang Deddy ya menurut gua tuh dia sosok yang memang paham economic attention ya. Bagaimana memvaluasi perhatian. Kang Deddy ini, dan itu bagus-bagus aja ya. Ada politisi yang memang bentuknya seperti itu. Jadi kalau gue pengen membahas atau menganalisa Kang Deddy itu dari aspek ya komunikasi. Ya Kang Deddy adalah orang yang bisa kita lihat nih cara-cara dia untuk bisa memvaluasi perhatian yang datang ke beliau gitu. Jadi masalah Barak sebagai contoh gitu ya. Kita mesti analisa dulu nih, kira-kira memang motifnya dibikin rame atau nggak dibikin rame masalah Barak ini ya. Karena kalau substansinya, ontologinya, itu pindahin kelas aja kan, pindahin training ke mana, ke militer lah gitu. Tapi kalau misalnya nggak dibikin rame juga bisa. Mungkin bahasanya jangan kembali ke Barak gitu. Workshop di TNI gitu Ya itu masuk barak. Mas. Iya, atau sekolah alam. Masalahnya penggunaan bahasa itu jadi matters. Apakah memang itu bahasa itu digunakan untuk menciptakan kontroversi, keramaian? Kita kan selalu nganggap gini, kontroversi itu jelek. Di politik tuh enggak masalahnya, apalagi di era sekarang. Disukai itu bonus menurut gua ya di era sekarang ini. Ya. Tapi di acknowledge, being noticed itu esensial. Yang paling esensi itu sekarang dikenali, dibicarakan, ya masih relevan. Nah itu tuh penting. Sampai Ayu Ting Ting aja ikut-ikutan kan KDM. Iya kan? Iya bos. Iya. Kita baru bikin daftar orang-orang yang akan dibarakkan oleh ini bos. Orang pakai narkoba, orang kebut-kebutan di jalan, anak bandel ya kan, semacam tuh. Jadi kalau gue ngelihatnya lebih dari situ, ini motifnya apa gitu, penggunaan frasa itu ya, kembali ke Barak dan seterusnya. Kan bisa aja alternatifnya pakai bahasa yang lain gitu. Tapi dia pilih dengan sangat genuine dan sangat terukur tuh. Menurut lo ini kebetulan aja memang spontanitas yang berdampak baik atau memang sangat terukur? Kan ada yang bilang Pak Jokowi juga nggak spontan amat, ini pasti ada ukuran-ukurannya Ada juga. skenarionya. Ada skenarionya gitu, ada dipikirin lah. Kalau mengingat ya tadi ceritanya Mas Teguh, Kang Deddy ini sebetulnya memang orangnya begitu-begitu aja ya. Menurut gue terukur. Tambah lagi beliau ini kan tokoh yang tadi saya katakan paham betul cara memvaluasi perhatian gitu ya. Memang diucapkan menggunakan verbal itu supaya jadi keramaian ya, jadi pembicaraan. Tapi menurut lu sebagai orang Sunda masuk nggak tuh cara-cara gitu untuk Kita tuh sebetulnya sudah mengalami itu bahkan tidak di Barak lagi. Relasi kuasa itu ada di mana-mana bos, nggak hanya di militer gitu. Ya kan. Kalau bicara ini kan sekarang anak-anak dididik itu yang nakal-nakal supaya
supaya jadi membaik dan semacam itu kan berarti kan menggunakan relasi kuasa tuh di situ ya. Dengan seragam, terus komando gitu kan sebenarnya relasi kuasa aja kan, bentuk relasi kuasa aja. Tapi sebetulnya sipil juga melakukan hal itu juga. Di rumah emak lo mukulin lo itu bukannya relasi kuasa gitu. Sama aja sebenarnya gitu. Ya kan, hanya beda wujudnya aja gitu. Kita terbiasa bicara kalau sipil itu relasi egaliter gitu. Padahal sebetulnya praktek relasi kuasa itu ada di mana-mana. Bahwa kalau memang itu tujuannya memiliterisasi anak-anak ya barangkali itu perdebatan. Ya. Tapi kalau Untuk mengedukasi dengan tema militer dengan Ya kebetulan Pak Prabowo juga tentara, ya kan? Sur bikin sekolah-sekolah banyak kan, sekolah Garuda, sekolah apa gitu. ya kalau itu gini, bukan apa salahnya ya. Banyak tokoh-tokoh kita yang sipil sekarang dididik dengan cara militer. Lu mungkin nggak tahu Wisnu Tama, Norwich. Teuku Rifli tuh Menteri Ekraf, Sudaryono. Itu orang-orang yang dididik dengan militer, bahkan dengan kesadaran masuk ke sekolah militer. Luhut Panjaitan itu mah militer. Jadi kita nggak bisa gitu tiba-tiba berpikir bahwa orang yang masuk ke cara didik militer tuh wah jadi militeristik, enggak juga. Ya. Contohnya apa ya? tapi tetap kalau nggak jadi militer itu jadi bandel kan, tapi masih bandel tapi lebih terlatih aja. Bisa tali sangkur ini ya. Gua pernah ngobrol sama orang ahli pendidikan, Ri. Dia bilang ini orang akan bisa jadi klitih lebih baru nih. Klitih yang di Jogja itu. Geng motor apa geng bandel ini tapi dengan spesifikasi tentara yang hebat. Udah bisa laras panjang. Iya, udah bisa dia menggunakan golok dengan baik dan benar ini. Ya kayak Taliban lah, latih perang, nyerang Soviet, jadi. Ini nggak memunculkan milisi nanti gitu. Enggak lah. Enggak sih kayaknya enggak gitu ya. Rasanya Kang Deddy nggak akan melakukan hal seblunder itu lah menurut Enggak, gue. maksudnya yang milisi dalam konteks ikatan alumni kan. Bercanda Kang Deddy. Jangan Anda bikin paguyuban alumninya nanti. Iya kan? Bisa juga itu jadi cikal bakal komcat ya kan. Tapi apakah ini sebenarnya cara Kang Deddy juga senior untuk mencoba menyamakan, menyesuaikan dengan alam pikirnya presiden? Enggak, saya kira hal paling utama yang dia hitung adalah persoalan yang terjadi di lapangan, di tempat dia bertugas sekarang. Saya kira itu lebih mendorong dia untuk mengambil tadi tuh Keputusan itu. eksperimen-eksperimen sosial seperti itu. Dan di Jawa Barat banyak pusat-pusat latihan militer kan, Sesko aja di Jawa Barat kan. Iya. Jadi tapi tadi itulah karena memang itu persoalan sekarang. Coba saya nggak tahu misalnya pakar pendidikan anak bisa bicara apa jalan keluar mereka untuk persoalan yang sedang kita hadapi Iya, sekarang. deliberatif, persuasi. Kan itu kan kembali ke Sementara sudah disrupsi. Ya, Orang ada anggota tua, DPR. keluarga, guru, bukan lagi aktor utama kan sekarang. Tapi ya ini sudah intervensi sudah sedalam itu. Anak-anak pulang sekolah masuk gua masing-masing, masuk kamar masing-masing. Kita nggak tahu dia komunikasi dengan siapa. Kita nggak tahu dia bicarakan tentang apa. Kita yang punya anak, saya sih punya anak, gelisah lah dalam situasi macam begini. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Saya juga nggak tahu. Saya bukan pakar pendidikan, nggak punya kekuasaan. Tapi saya pikir harus ada upaya untuk menemukan jalan keluar. Nah, Kang Deddy untuk urusan sekolah barak ini, sekolah Bagus juga yang tuh sekolah dia lumayan, dia ada jalan keluar paling tidak ada. harus diapresiasi. Ya, Dan dia kan bukan cuma melakukan soal ini tadi ya, misalnya merapikan sungai, ya, merapikan lahan tempat sampah, kan dia juga kerjakan. Kang, orang ini ada truk bawa tonase berapa gitu. Cek dulu tonasenya berapa gitu kan. Kata yang jaga, mana gue tahu bisa kayak nimbang tonase ini kan ya. Sama ini anak-anak bocah-bocah balita yang nggak mau makan aja udah ada videonya Kang Deddy. Jadi ada parenting. Kasih video gubernur ya kan. Nanti jemput katanya. Iya. Parenting ala Deddy Deddy Mulyadi. Mulyadi. Itu kan Satu bagus juga. provinsi kan diantara. Bagus itu, bagus. Sampai sekarang emak-emak yang kesulitan mengendalikan bapak macam gini kan juga. Kang Deddy, ini benar-benar. Pak Budi nggak bisa diatur nih. Kalau mereka ntar sama abang-abang mereka, Pak Deddy ini lihat abang-abang gua nih gimana gini. Tapi menurut lu secara komunikasi politik ini Jokowi baru nggak? Ada perbedaan. Kalau Ada senior kan perbedaan. bilangnya beda barang ini kan? Iya, beda. Ada beda. Walaupun mungkin methods-nya sama ya, tapi secara
ontologi, wah lagi keren nih. Berasa kita lagi sidang nih. Itu beda gitu. Kalau Kang Deddy itu kan tadi ya, dia memang membuat citra dirinya seperti itu, ada di depan, berbicara, langsung berkomunikasi. Kalau Pak Jokowi kan Non-verbal. nonverbal, ya, simbol. Istilahnya gini, Kalau kalau verbal dan non-verbal ini kan. kalau Pak Jokowi itu istilahnya itu dia high context. Iya. Kalau Kang Deddy itu low context. Apa yang ada di pikirnya dia omongin dengan bahasa yang sama gitu. Kalau Pak Jokowi main semantik, main semiotika, main apa gitu. Iya. Jadi Kang Deddy Deddy, Mercury ini kemarin kan. jadi Kang Single Deddy ini ini terakhir gue ditelepon sama beliau tuh waktu gue balik dari Jepang itu dia. Pas pesawat udah boarding kan, baru duduk siapa telepon nih? KDM. KDM kan? Itu belum dilantik kawan. Belum. Apa keresahan KDM Jadi sampai nelfon lu? dia stres dia. Mas, belakang. Waduh, saya pusing ini, katanya kan. Itu lebih ke logat Bali ya bahasanya. Saya pusing ini, katanya kan. Gue jadi ngerti kenapa dia ugal-ugalan begini di awal. Bos. Karena waktu itu telepon, dia udah stres. Karena Pelantikan sama pemenang pemilu itu jauh jaraknya waktunya. orang proposal udah masuk semua. Iya. Udah mumet ya. Ini kenapa dilantiknya lama banget nih? Dia nungguin itu kan. Bilangin lah itu gimana. Dia udah gak tahu mau ini kan. Mau jangkling gitu kan. Udah gatel kan. Telepon buat kira cuma ngomongin itu. Tapi kan bagus tuh. Dalam masa penantian dia kan mengedukasi kita semua, bukan cuma aparat dia di pemerintahan kan, dia ajak salah satu menghitung anggaran kan bagus juga. Kita jadi ngerti oh iya betul juga nih. Sampai dia bisa bilang udah yang buat saya ini buang aja. Iya, senior, ini akan jadi wave baru nggak dalam format formula kepala daerah yang mau melenting lah kalau bahasa Babang Pacul tuh. Karena dulu kan orang pengen jadi Jokowi semua, akhirnya muncullah Ridwan Kamil, adalah Risma, adalah macam-macam gitulah dengan metode yang kurang lebih formulanya sama mirip-mirip. Enggak, saya kira yang harus kita sepakati mereka semua harus jadi solusi nih. Kepala daerah ini harus jadi solusi. Itu. Nah, tentang bagaimana solusi yang mereka ambil tentu harus terpulang pada masing-masing daerah kan. Ada budaya juga kan. Ya Ngabodor kebetulan itu budaya Sunda. Jadi cara-cara seperti dia coba Bapak Aing itu kan. Ngabodor. Bapak Aing itu bisa Aing itu kan kasar. Ya, tapi Bapak. dalam konteks tertentu itu bisa diterima. Bahasa persaudaraan ini kan. Jadi saya nggak tahu apakah model begitu misalnya di Sumatera Utara bisa dipakai, belum tentu juga gitu ya. Atau Kontekstual itu indahnya demokrasi kan sekarang kan. itu Setiap jalan beda caranya kan. Ada tambahan Pak Dokter? Ya, ini akan jadi ini nggak musim semi Deddy Mulyadi nggak? Artinya di semua provinsi orang jadi sebetulnya akan jadi Atau di Deddy. bonsai kan. Iya. Tumbuh kembang ini, Atau Pak. tumpes barang ini kan. Jangan sampai tumbuh kembang. Iya, karena sebelumnya kata orangnya di atas. Sebelumnya gini Kan berhasil nih. ada istilah gini, Dit. Di politik itu. Pala terlalu tinggi kena pancung. Iya benar. Bener lagi. Iya benar itu harus Disadari oleh para pemain. Apalagi ini kan partai Gerindra berbaris kan. Berbaris. Iya kan barisan ini kan. Nggak boleh kemajuan, coming from behind ini susah di Gerindra nih kan. Iya, Tapi turun kan Kang bukti. Deddy udah bilang Pak Prabowo Apalagi- presiden 2 kali. Apalagi Kang Deddy ini di Gerindra naturalisasi. Iya, nih. Naturalisasi. Iya kan dari Golkar ini kan, meskipun Golkar Gerindra pun hasil naturalisasi Golkar sendiri. Kalau ngelihat perilaku ya kepala daerah pejabat sekarang udah mau tampil itu sekarang udah banyak ya, kemana-mana juga mereka udah bawa tim kameramen dan semacamnya ya, tinggal ada yang memang bisa mengolahnya atau enggak. Tapi kalau gayanya Kang Deddy ini akan jadi waves baru, ada potensi tapi sulit. Gini bukan sulit, butuh terobosan gitu. Kenapa? Karena masalah budaya tadi disampaikan beda antara Jawa dengan Sunda ya kan, Sunda walaupun Jawa Barat tapi bukan Jawa gitu ya. Kalau Jawa ya psikologi kolektif ya bangsa kita memang melihatnya kan ke situ ya. Jadi kalau dari Sunda tiba-tiba mau jadi kayak semacam ukuran bersama ya komunikasi politiknya para pejabat,
pertimbangannya pasti banyak ya. Karena masalah kultur. Ini kan perlu dipahami juga. Di Indonesia ini kan, di tanah Nusantara ini prinsip egaliter itu kan belum bisa diterapkan secara utuh gitu. Ya, ada perbedaan Jawa, Sunda, Medan, semuanya itu kan masih ada sampai sekarang. Jadi faktor itu berpengaruh juga. Ya. Harus sangat spektakuler ya seorang Kang Deddy ini, KDM ini, sehingga jadi barometer komunikasi politik ke depan gitu. Kalau sekarang saya melihat Kang Deddy itu buat dikaji menarik. Buat dikaji menarik ya. Mungkin impactnya masih belum sampai ketika Pak Jokowi turun ke gorong-gorong. Ya, kalau Pak Jokowi turun ke gorong-gorong dulu itu kan jadi apa? Ini baru gitu. Pak Jokowi belusukan, Pak gitu, Jokowi wave apa? baru. Betul. Semua orang pengen jadi Jokowi Semua ya, orang datang ya, pengen Ganjar jadi jadi Jokowi. Jokowi, Ridwan Kamil Buat jadi jadi Jokowi. KDM ini juga susah kan? Iya, capek Nggak juga. boleh. Ini kan nggak semua orang bisa kan? Iya. Dan harus punya kemampuan Tapi narasi gini, yang bukan bagus, Kang Deddy Bos. nggak kompeten, bukan. Ya, ini senior. Ini kalau kata ya gimana nih? Dokter juga, Dokter Teguh Santosa yang dokter dari Unpad. Yang wilayah teritorinya teritori KDM. Oh, Iya. Gua nggak lihat itu tadi. Iya, Bos. Iya. Beliau ini dua-duanya ada kesamaannya dokternya, Dit. Siapa? Sama-sama nggak bisa buka praktek. Iya. Tapi kan gua bisa praktek di luar kedokteran gua. Iya. Gak bisa nyuntik. Gimana dokter? Pak dokter. Ya misalnya tadi ini bicara tadi ya. Ini kan kalau kata Ari di politik itu muncul ini kena kan. Iya kan kena tumpas. Ini bicara Ini udah kekencengan ini Kang. Iya. Tahan dulu atuh. resistensi bisa dari atas, kanan kiri Kalau dan juga atas bukan bawah. resistensi, opresi. Operasi ya. Operasi. Iya, kalau dari bawah resistensi. Kanan kiri penjagalan, tackling kanan, tackling ini kan. Dari bawah ini kan orang kayak misalnya let's say apa yang dilakukan sama Pak Ahok dulu di Jakarta. Mungkin kita bisa tepuk tangan, Ri. Tapi kita nggak tahu apakah birokratnya itu betul-betul melaksanakan dan melakukan gitu ya. Tersinggung nggak? Marah nggak? Nggak, beda sama Digunting nggak? Ahok. Beda sama Ahok. Nah, Ahok kan marahin dia punya ASN. ini kan juga. Dengar dulu, tidak ada kesempatan bagi ASN-nya untuk melakukan pembelaan. Coba buka lagi semua video KDM. yang diproduksi oleh Pemprov DKI di era Ahok. Ya kan? Enggak, dia marahin sama dia, tapi tidak ada ruang orang ini untuk melakukan pembelaan. Tapi hal yang berbeda dilakukan oleh KDM. Coba lihat, yang dia marah-marahi itu. Nanti ada kesempatan orang ini untuk kemudian diajak duduk lagi, kemudian diterangkan lagi. Yang anak-anak yang ada anak-anak misalnya ini bukan pejabat, memang anak-anak yang kemudian nyetop dia ya untuk minta apa yang ini kasus di puncak nih. Yang katanya kalau ikut bantu membongkar itu akan ini kan. Pegawainya ya. Iya, dia kan marah juga kan gitu. Hilang Atau misalnya dulu pekerjaan ada lainnya. yang menjelang Lebaran itu kan diliburkan tuh semua angkot. Kan diliburkan angkot di puncak tuh supaya tidak terjadi penumpukan. Jadi semua dikasih uang saku kan. Setelah hitungan selama seminggu sebelum dan sesudah arus mudik ya Lebaran. Silakan di rumah istirahat gitu. Kan kemudian ada tuh saya nggak tahu tapi ya dinas perhubungan lah itu siapa namanya. Kalau nggak salah Tatang apa namanya itu tolong cek lagi ya saya udah nggak ingat. Dia kan sempat disikat juga oleh orang. Tapi kemudian dikumpulkan dan dia kemudian diangkat lagi harkatnya. Jadi ada proses interaksi. Pemulihan ini ya. Iya atau Rehabilitasi harkat dan martabat ini. iya dan menurut saya dialogis ya atau lihatlah misalnya waktu tadi itu ya waktu menunggu pelantikan itu kan dia gunakan untuk mendidik dirinya. Kemudian ASN di pemerintahan juga kita yang nonton nih. Coba kan beberapa kali dia juga keras sama ASN terkait dengan anggaran. Tapi kan mereka juga di saat yang sama mereka punya kesempatan untuk menjelaskan mengapa jadi begitu, mengapa jadi begini gitu. Beda sama Ahok. Itu beda sama Ahok. Dalam konteks marah-marah ke bawahan ya. Iya. Kan ini agak kan, Iya. Ahok kan ibu-ibu yang dia tuduh maling apa segala macam ibu. Kemudian ibu itu didatengin nggak? Ada nggak kesempatan bagi ibu itu untuk diangkat kembali martabatnya? Enggak kejadian. KDM melakukan hal yang sebaliknya gitu. Karena dia sedang mengajak masyarakat untuk berdialog. Jadi Pak Dr. Teguh merasa bahwa kayaknya upaya penertiban ala KDM ini nggak akan dapat resistensi yang serius dari
roda birokrasi yang ibaratnya ini kan ini juga semesta sendiri nih. Kalau saya kerja di Pemprov Jawa Barat senang saya. Punya pemimpin yang macam begitu. Iya kan? Iya, Satpol kapan ada pembongkaran rumah orang happy? Iya enggak? Coba. Ini persis kayak narasi Pak Jokowi dulu nih bos. Kapan lagi orang dipindahkan dari pasar tapi happy? Lah, diajak makan 50 kali. Skalanya Enggak, beda. ini nuansanya yang gue tangkep agak mirip-mirip gitu. Enggak, skalanya kan beda. Skalanya kan beda. Coba sepanjang kali itu dan di banyak kali yang dimatikan orang. Dia tertib kan? Budi ini tahu pemimpin jago Jokowi aja bang. Budi ini. Enggak, tapi lu harus lihat juga. Enggak, ini bukan masalah jago nggak jago nih. Ini masalah tipe. Iya. Ini gua kok merasa dejavu gitu loh. Karena gua dulu meliput Pak Jokowi hari-hari. Jadi gua merasa, loh, ini kayak gua dulu gitu loh. Ya mungkin ya gitu lah. Ini pengalaman gua. Tapi aja. ada beda yang dengan KDM dengan Ahok gitu ya. Iya, menurut saya beda. Iya, KDM ini kan backgroundnya aktivis dia. Iya kan? Jadi dia tahu hidup dalam tradisi organisasi, hidup dalam tradisi perdebatan, itu yang Pak Teguh bilang tadi, orang habis dijatuhin dinaikin lagi gitu kan. Ya, dan orang-orang HMI itu kan terbiasa untuk melakukan penggalangan dan pengakumulasian kekuatan politik gitu kan. Mengakuisisi ya. Mengakuisisi kekuatan politik. Bahkan ada ungkapan HMI kalau bikin baru belum tentu berhasil, tapi kalau ambil alih itu biasanya jago-jago. Ya macam-macam gitulah. Iya kan? macam Iya gitu. kan? Agak beda tipenya sama Pak Ahok kan gitu. Ya saya nggak bisa cerita ya, tapi saya pernah membuktikan tentang betapa artifisialnya transparansi era Ahok. Ahok apa KDM? Ya artifisial. Oh, artifisial ya. Saya nggak bisa cerita kasusnya, tapi ya saya pernah mencoba dan saya bilang ke teman-teman, saya akan buktikan. Nah, dan Pak Jokowi itu dulu Artifisial juga. menurut gua apa yang membuat dia mirip sama KDM seperti yang lu lihat Dit, ya. Nuansanya itu kan sisi-sisi kanan kirinya aktivis-aktivis semua, Eko Sulistyo segala macam kan. Eko Panju. Iya, jadi kan selebrasinya selebrasi yang aktivisme sebenarnya gitu loh. Iya kan? Betul. Tapi dari sisi ini ya, bro ya, dari sisi mungkin marketing politik ya. Ini kan Kang Deddy ini kan sosoknya secara atensi ya, itu dapatnya kan pol terus nih. Setiap keluar tuh dia dapat perhatian terus. Nah, perlu diatur ritmanya. Nah ini Apalagi ini yang penting nih. Iya. Enggak, karena sekarang gini masalahnya pancung kan. Atau ini bos cedera ligamen ini tiba-tiba kan kecelakaan tunggal ini kan ya. gini, ada yang perlu disadarin ya, bahwa kalau sekarang ini kan yang namanya kebenaran itu algoritmik ya, algoritmik epistemologik ya. Jadi lo bisa keluarin kontennya sekarang satu, tapi masuk ke algoritma itu bisa berhari-hari Antri dulu kan. gitu. Kalau sekarang lo bikin konten, keluarin lagi yang lain, ini bisa tiba-tiba bottlenecking di atas sehingga ada persepsi yang tadi lo bilang gitu. Nanti gimana kalau overlapping gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Tapi di luar bahwa apa yang dilakukan oleh KDM itu menurut gue bagus gitu ya. Tinggal ritmenya perlu diperhatikan karena kan skalanya udah beda nih, udah Jawa Barat ya. Dulu mungkin di Purwakarta lokal. Sekarang Jawa Barat kan sudah semi nasional. Iya, udah nasional itu kan. Iya kan? Mayoritas penduduk kita di provinsi itu. Ya itu apa namanya dapil terbesar kan. Udah Ada di situ. dan udah national exposure jadinya ya dengan Kang Deddy ya nggak perlu lu jadi gubernur Jadi Jakarta ritmenya dulu. perlu diatur satu karena khawatirnya nanti kegulung sama algoritma sehingga kesannya overlapping. Padahal itu mungkin kesan gitu, tapi kan kita nggak bisa kontrol persepsi. Kesan overlapping itu maksud lu gimana Kang? Ya karena di ruang sosial medianya dipenuhin terlalu penuh sama narasi yang dibangun sama orang gumoh Kang Deddy. gitu ini. Akhirnya jadinya kalau gula itu ya diabetes gitu ya, terlalu manis. Itu juga penting karena seni itu juga perlu diukur Dan harus perlu menjaga dilakukan. kelangkaan juga Kelangkaan, kan. Orang gitu, biar itu orang penting. nunggu-nunggu dulu kan. Jadi kalau Jangan apa, 3 kali sehari juga terlalu- konten. akhirnya jadi biasa. Ini satu belum Bos, dibicarain kayak udah gini. muncul lagi satu ya kan. Ini yang gue bilang sama betul. dulu sama Pak Jokowi bilang gitu ya. BPJS itu pertama kali dikeluarin hero tuh Pak Jokowi itu. Iya enggak? BPJS gitu kan.
Begitu setahun jalan, 2 tahun jalan, akhirnya BPJS jadi beban. Dicarinya kekurangannya, nggak bisa bayarnya, apanya gitu. Ya kan? Sekarang mungkin MBG juga kayak begitu, Bos. Ini MBG nih. Pertama keluarin hero semuanya. Sekarang dicarinya apa? Keracunannya, nggak bisa performnya, Dapur utangnya, tutup. semacamnya gitu. Lama-lama jadi beban. Nah sama juga di hal ini gitu. KDM ini perlu diatur gitu. Kalau nggak Kapan dia lama-lama keluar, jadi beban supaya nggak jadi Beban siapa? beban dia lah. buat beliau sendiri Nah, gitu. tapi gini, Menarik, kalau menarik, KDM itu ya kan kebetulan kita cukup mengenal beliau lah ya beberapa kali ngobrol agak panjang gitu ya. Tapi beliau itu kalau ada gerakan-gerakan tanpa bola gini itu pasti laporan. Sebelum jadi gubernur ini ya. Setelah jadi gubernur saya nggak tahu, belum pernah ngobrol lagi. Maksudnya gitu. laporan dengan atasannya. Laporan ke Pak Prabowo. Ankum. Gitu. Atasannya Jadi menghukum ya. karena kenapa saya tahu itu waktu sebelum dia jadi gubernur nih? Karena ada orangnya Pak Prabowo yang nggak ngangkat-ngangkat telepon dia. Udah sebulan. Terus kata dia telepon saya KDM. Mas, itu saya kok gak diangkat telepon saya sama ini katanya. cerita kan. aja padahal. Cerita kan. Oh iya Kang, nanti kalau ketemu saya sampaikan Kang. Akhirnya ketemu, bos. Lu dicariin KDM kalau gak ngangkat teleponnya. Iya tahu Gua momen gua lagi ikut bapak terus bro kemana-mana gitu-gitulah gitu. Lagi-lagi ritme kan. Ritme. Kalau tiap hari dibilang I love you kan kita capek jadi juga. biasa. Kan udah Iya. hari Kabur Iya. kawan ini kan. Iya. Hampir sebut nama. Kabur kawan ini kan. mau ngajak tidur gua doang nih. Iya. I love you setiap hari kan ya. Iya. Gue sih percaya dengan Betul. otentisitasnya, Kang Deddy. otentisitinya Kang Dan Deddy. dari dulu Mas Teguh Percaya, ini apa Dokter Teguh mengenal kan Iya, sama. Ya, nggak ada kalau perubahan. banyak akrobat artinya kan banyak laporan juga. Orang yang dilapori mungkin pala puyeng juga kan. Ini apa lagi nih? KDM ini apa lagi? Ini buat abang aja. Ini konten apa lagi nih? Gitu. Karena udah bagus, yang udah lakukan tuh udah bagus. Tinggal ritmenya aja. Ya betul. Ini kritik-kritik konstruktif Kritik lah. konstruktif. Buat beliau. Gimana Pak Dokter Teguh? Iya udah pas itu. Ritme ini harus diatur. kalau Enggak, coba apa, tadi istilah dipancung segala macam kan rugi dong kalau dia dibetot sekarang kan buat apa juga dibetot, masalah nggak selesai, keributan baru yang terjadi. Jadi, dan tadi soal ritme saya kira dia akan berkurang dengan sendirinya kalau masalah Jawa Barat juga berkurang. Tapi gitu ya. nah, jadi kalau dia banyak ngomong nih, dia banyak posting karena memang masalah Jawa Barat itu banyak banget kan. Provinsi dengan penduduk terbesar, wilayah juga saya pikir terluas ya Jawa Barat ya. Ya. Kalau terluas kan mungkin Papua atau Sumatera. Iya, nanti coba gitu. Paling tidak kan begitu ya. Terpadan lah. Kalau penduduk udah pasti Jawa Barat. Jadi ya banyak masalah, tentu dia harus banyak bicara, harus banyak mencari solusi yang bisa diwadahi peraturan, diikuti peraturan. Kalau enggak ada ya bikin terobosan. Nanti akan berhenti dia kalau udah selesai masalah Jawa Barat itu. Itu aja. Kalau kata Ari kan ada anggota DPR yang mengkritik KDM. Ini nggak sesuai dengan undang-undang Sisdiknas apa gitu kata Ari. Justru karena relevan ini KDM kadang-kadang apa? Kalau ada Kalau undang-undang Sisdiknas bisa bikin mereka nggak bandel, KDM nggak bisa nggak mau Iya. nggak ngirim mereka ke bandel. iya. Jadi itu barangkali juga tadi itu ya mesti kita revisi barangkali ya nggak kebijakan itu. Justru yang mau dia lawan justru undang-undang Sisdiknas. Iya. Jadi saran harus agak stay low dulu atau diatur ritme atau Enggak, saya pikir saran saya ya gas. selesaikan pol, masalah remblong. aja gitu. Percepatlah penyelesaian masalah Jawa Barat itu. Kerja aja gitu ya. Tapi Anda yakin Pak Prabowo nggak merasa terganggu gitu? Apa maksudnya gini? Wah ini stealing my spotlight nih. Gitu. Enggak, kan justru malah bagus sumbangannya buat 2029 dari Jawa Barat. Ya saya pikir itu juga alasan kenapa Deddy Mulya Ridwan Kamil. Bang Ridwan digeser ke sini kan, Kang Ridwan digeser ke Jakarta supaya itu bisa diambil Gerindra kan gitu. Supaya Iya bisa. kan? RK dulu kan singgir dulu kan ke Geser Jakarta dulu kan. kan jadi bagus juga buat Prabowo bagus, buat Gerindra bagus, buat rakyat Jawa Barat insya Allah bagus, buat alumni Unpad juga insya Allah bagus. KDM ini kan. Mantin KDM. Iya, ini Tapi udah lama loh kita nggak bahas gubernur satu dalam satu topik besar gitu banyak. terakhir Andra Soni ya kan, The Miracle of Andra Soni ini kan. Iya. Ya kan? Lu coba ceritain dong gimana vlognya Andra Soni dan KDM di pelantikan gubernur gimana? Vlognya KDM. Vlognya KDM ya. Saya sendirian
ini ada istrinya, kalau saya sendirian. Ada Tadi mungkin lagi. di software ini ya, di software komputer ini kan ada nih. Gimana merespon kayak gila ya. Ini gue ngomongin gak enak, kawan sedih. Salah, takut salah respon. Apa dia bilang? Iya ini kan Anderson ini sama istrinya. Pas pelantikan di sana. Pelantikan kan. Terus KDM kan sendiri memang lagi duda kan. Ini kalau saya sendiri, ini berdua. Gitu-gitu digeledek-geledek. Ini Pak Gubernur nih, berdua nih ada pasangannya nih, saya mah gak ada. Andra Sony mungkin udah bingung kan. Takut Nanti salah kalau- respon orang tersinggung. Iya nanti istri gue tersinggung atau feminis nanti tersinggung. Oh iya kan. Salah pula. Ketawa aja. KDM kan gas dulu kan. Tapi itulah genuine dan authenticity ya. Tapi dia itu memang itu. Gue tahu dia selalu lapor tuh gara-gara itu tuh tadi. Iya. Dia cari lah kan. Kalau nggak Kawannya nggak angkat telepon. ternyata kawan capek juga Dia kan. capek karena ritme bener kata Mas Prabu kan. Ngomong Iya. itu Itu tiap ada sirkus mungkin laporan. Pusing juga kawannya. udah banyak linknya lu share gitu kan. Iya jangan lu capek bos ya kan. Iya. Sama kayak ngingetin ini loh kadang-kadang ibadah subuh gitu kan. Iya aku juga tahu nih ibadah subuh ya kan. Kalau gue bangun gue sholat deh. Belum lagi kalau ada problem konten-konten lama kan. Nggak ada tuh kita bahas. Oke. Ya. Makasih Oke, terima kasih cancel dokter. kena juga cancel culture ini KDM ini ya. Terima kasih Dokter Prabu Revolusi. Dan Dokter Teguh Santosa. Sampai jumpa lagi. Dah.